sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selama-lamanya. Shalom, puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi beribadah bersama. Sebelum kita memulai, saya akan bacakan buat kita semua di Wahyu 7 ayat 11 sampai yang ke-12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan kalau kami masih diberikan Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Satu kerinduan kami pagi hari ini, biar hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami persembahkan pagi hari ini hanya untuk Engkau. Biar penyembahan kami ini manis kedengaran di hadapan-Mu. Biar penyembahan kami ini menyenangkan Engkau Tuhan. Ibadah ini tanpa kehadiran-Mu semua sia-sia Tuhan. Kami Tuhan rindu Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku.
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, selamanya Kau yang layak, layak
dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, selamanya hanya Engkau. Oh, Kau yang layak, yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, selamanya hanya Kau yang layak terima pujian pengagungan kami. Oh, terimalah Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak menerima pengagungan, menerima pujian kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima kekaguman kami Tuhan. Oh, Kau yang layak terima cinta kami Tuhan. Oh, Yesus. Oh Tuhan, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Oh kudus, kuduslah Kau, terimalah pujian kami. Biarlah manis kedengaran di hadapan-Mu, biarlah manis Kau dengar. Syukur hanya bagi-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena-Mu. Oh, kami persembahkan korban pujian hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, hanya bagi-Mu, hanya bagi nama-Mu. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Yesus. Oh.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, amin. Ku naikkan bagi-Mu kasih dan rahmat-Mu, tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku.
bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskan ku, dan ku terkagum oleh darah-Mu, oleh darah-Mu ku hidup. Kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskan ku, dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskan. Oh, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi kami hidup dalam tuduhan, dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskan. Oh, semakin tinggi, tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu bebaskan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bebaskanku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu
indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus, oh Kau yang terindah. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar setiap kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Oh Kau yang terindah, Kau yang terindah Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku
dan di tengah kami Kau ada, maka Tuhan Kau menyatakan anugerah dan kemurahan. Sehingga gak heran kalau pagi ini semua kami sudah dikuatkan Tuhan. Semua kami menikmati pertolongan dan jamahan Tuhan. Dan segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan, layakkan semua kami, berkati setiap kami. Tuhan, biarlah urapan Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dan segala pujian, hormat kami naikkan kepada Engkau. Hamba-Mu yang terbatas kiranya bisa menyampaikan injil-Mu dengan sejelasnya, sehingga setiap anak-anak-Mu pagi ini diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur yang percaya dan yang beritu dengan firman Tuhan katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Cek. Oke. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya, Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini kesanggupan ilahi. Yuk kita ngomong sama-sama kesanggupan ilahi. 1, 2, 3. Kesanggupan ilahi. Ya, saudara-saudara, nama saya Lukas Widianto. Saudara, saya kira nggak asing ya. Bapak Ibu, saya sudah setiap tahun tuh 2 kali rasanya ya. Saya ingat-ingat kok gitu ya. Dan saudara, kadang-kadang saya takut kalau khotbah di beberapa gereja. Takutnya apa? Takutnya kalau khotbah saya sudah pernah saya khotbahkan di gereja itu. Sehingga saya mesti cek saudara-saudara ini apakah pernah. Tapi nggak apa-apa, orang jemaat itu kadang-kadang khotbah minggu lalu aja lupa minggu ini. Loh, kenapa saudara tertawa? Itu yang tertawa setuju atau tertawa tidak setuju? Begitulah, saya sekarang yang tertawa saudara, karena itulah yang terjadi di gereja saya juga. Ya saudara, saya tanya, Bapak Ibu bagaimana khotbah kemarin minggu? Luar biasa, khotbahnya dari teks apa? Semua diam, lihat-lihatan, lu apa ya? Oke. Kita baca sama-sama judulnya 1, 2, 3. Kesanggupan ilahi. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, saya yakin belum pernah saya berkhotbah di tempat ini. Kita baca sama-sama karena ini hal yang baru. Ayat 5 dari 2 Korintus 3 ayat 5. Tidak usah ditayangkan ayatnya karena saya menyediakan ayatnya di sana. Ya, oke. Bisa dikembalikan ke khotbah saya. Karena untuk kali ini saya akan munculkan ayatnya supaya lebih cepat. Bapak Ibu, karena kebiasaan kita pengen pulang lebih cepat. Ya. Oke lah ya. Ini Bapak Ibu, ya tadi kan oke. Ya, terima kasih ya multimedia. Nah, saudara kita baca sama-sama. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan buka Alkitab saudara di 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Yang udah ketemu kita baca bersama 1, 2, 3. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bapak Ibu, kita ini membaca ayat kadang-kadang gak pas gitu, gak kita pahami. Coba kita baca kali ini sekali lagi ya, sambil dipahami ayatnya. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan yang percaya katakan. Nah ayat ini ingin memberitahu, Paulus ngomong gini loh. Semua pelayananku, semua pekerjaanku itu gak bisa dihitung karena aku mampu. Tetapi pekerjaanku, pelayananku, hidupku itu karena pekerjaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Allah yang menyanggupkan, Allah yang menguatkan, Allah yang menopang. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya itu harusnya menjadi kalimat kita. Dalam hidup kita ini, kalau Bapak Ibu ada hari ini sebagaimana Bapak Ibu ada. Saya nggak hanya ngomong pelayanan kita. Bagi kita pendeta, hamba-hamba Tuhan ini, gembala sidang dan semuanya, diaken, guru sekolah minggu, multimedia, apalagi di sini saudara, tamborin kah kalau ada, paduan suara kah kalau ada, semua pelayanan kita itu karena Allah di dalam Yesus yang memberi kesanggupan. Tapi saya nggak hanya berhenti di situ. Pekerjaan saudara, apa yang saudara capai dari kantor 1 buka kantor cabang 2, dari toko kecil mungkin jualan di pasar buka toko baru, atau dari jual lombok kemudian merambah ke tomat, kubis dan lain sebagainya. Saya kira itu perkembangan.
Saya ingin memberitahu saudara, kalau kita ada hari ini sampai di titik kita, pencapaian kita, semua karena pekerjaan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah ini yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara, sebetulnya ada 3 hal saya mau sampaikan. Sebetulnya ungkapan bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah kesanggupan ilahi yang dari Tuhan. Paling tidak ada 3 makna di teks ini kalau kita mau merenungkannya. Yang pertama ini, ya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ungkapan syukur karena semua kesanggupan kita adalah kesanggupan ilahi. Yang setuju katakan amin. Kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini bukan masalahnya pelayanan di gereja, tapi pekerjaan kita, rumah tangga kita. Hari ini saudara nggak mudah untuk mendidik anak-anak. Halo, nggak mudah kan saudara? Oh, jemaat saya minggu lalu, tanggal 17 Agustus pas. Saudara nggak pulang karena nunggu anaknya di gereja. Karena anaknya masih ngobrol sama teman-temannya. Ah gitu. Saudara kemudian keluar, kemudian ada jemaat yang ulang tahun. Lalu manggil tukang bakso yang lewat saja. Kemudian makan bareng-bareng, saya ajak dia masuk, kemudian dia ngomong, aduh Pak Lukas, dia mulai mengeluh. Mengatur anak sekarang susah sekali. Kadang-kadang saya harus telepon dia di mana karena anaknya perempuan 2. Saudara-saudara kadang pulang kerja di mana, sudah kerja, yang satu masih sekolah di mana, kenapa pulang kok sore ini belum sampai di rumah. Dan saudara-saudara ngaturnya, sekarang anak sekarang dikasih tahu dia akan bisa ngomong bantahannya, pertanyaannya banyak. Dan orang tua harus siapkan banyak pertanyaan dan semua. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, gak mudah kan? Gak mudah kan kita berumah tangga Bapak Ibu? Mudah atau gak mudah? Sebentar, mudah atau gak mudah? Saya mau dengar suara bapaknya atau ibunya yang keras ini, saudara-saudara. Betul Pak Lukas, saya gak mudah dengan duduk di sebelah saya ini. Oh keras kepala dia nih Bapak Pendeta. Terus suaminya datang ke saya. Bagaimana saya bisa mudah, gak keras kepala kalau istri saya cerewet Bapak Pendeta. Terus saya ngomong, sebagai gembala saya ngomong ya, kalian 2 memang gak mudah diatur. Mereka tertawa saudara. Hanya saudara yang gak tertawa di sini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, gak mudah untuk kita sendiri. Gak mudah untuk bukan hanya pelayanan, bukan hanya usaha, rumah tangga, keluarga, gak mudah. Gak mudah juga Bapak Ibu untuk kerohanian kita sendiri. Bertumbuh, dulu pelit sekarang makin pelit. Gitu sudah kelihatannya sudah biasa dengar joke saya yang receh ini kan gitu. Dulu gak setia, makin kesini ya setia tapi jarang-jarang. Gak mudah untuk anak muda-muda. Saya lihat anak muda-muda di sini baik-baik. Kenapa yang ngamen kok bapak-bapak? Anak mudanya mana? Saya lihat anak muda di sini baik-baik. Lihat itu 2 orang di samping kiri. Saudara gak ada yang pegang HP. Kalau jemaat saya HP semua. Sudah pendeta lucu seperti saya. Masih main HP juga di gereja. Halo. Oh, kalau yang di atas itu saya lihat gak ada yang pegang HP. Tap semua di sana. Saya saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh ibadah, sulit. Tapi kalau saudara pertumbuhan rohani saudara baik. Bukan karena saudara hebat. Tapi karena kesanggupan itu, kesanggupan dari Allah. Yang percaya katakan amin. Kalau gitu, tidakkah kita harusnya bersyukur seperti Paulus. Paulus mengungkapkan syukurnya di bagian ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan sekalipun tidak secara eksplisit. Tetapi Paulus ini menunjukkan pengakuannya bahwa pekerjaannya, pelayanannya yang begitu berhasil adalah kesanggupan ilahi. Kenapa begitu Pak Lukas? Karena Paulus menyadari siapa dirinya. Penting sekali. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 2 Korintus secara urut dan kita belajar, nah di gereja saya itu ada PA, pendalaman Alkitab. Nah, saya sampaikan 2 Korintus ini Bapak Ibu. Jadi saya baca tiap hari, saya merenungkan tiap hari supaya saya bisa sampaikan ke jemaat. Selain belajar analisa gramatikal dan sebagainya, dan kadang nggak penting loh di mimbar itu, karena jemaat juga nggak ngerti, dibohongi juga nggak tahu Yunaninya apa gitu ya. Cuma dengan perlu pendeta untuk menyelidikinya begitu. Cuma saya ingin sampaikan kepada saudara, ini karena Paulus menyadari siapa dirinya. Who am I? Kalau saudara ingin sampai di tingkat mengucap syukur, semua bukan usaha saya, semua bukan kekuatan saya, tapi kesanggupan Allah di dalam saya. Yang percaya katakan amin.
Maka itu saudara kita harus sadari diri kita. Nah Paulus menyadarinya di pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Wes, saya siapkan semua di sini supaya kita cepat aja membacanya. Karena saya tahu waktunya itu singkat sekali. Kedatangan Kristus singkat, khotbah pun harus singkat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu. Yang setuju katakan amin. Mirip kan Bapak Ibu? Sebetulnya mirip aja loh ini. Pekerjaan kami bukan kesanggupan kami, tetapi kesanggupan Allah. Paulus kemudian waktu menerangkan di bagian pelayanan, Paulus ngomong di pasal 4 ayat 7. Penginjilan, keselamatan, pelayanan, itu harta yang Tuhan taruh di dalam bejana tanah liat. Saudara, bejana tanah liat yang rapuh, yang rentan, yang lemah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada bejana tanah liat, namanya apa ini Bapak Ibu? Tembikar. Apa sih namanya? Yang di sini itu sekarang jarang yang kita lihat. Di pasar itu saya juga nggak lihat, nggak tahu ya sebelah mana. Atau karena saya nggak pernah belanja. Ya untuk apa saya belanja sih Bapak Ibu? Kalau punya istri kan gitu. Kenapa mesti istri saya yang belanja kalau punya pengerja? Kenapa mesti pengerja belanja? Kalau orang pasar tuh kenal saya semua, tinggal ngomong, tolong ya besok disiapkan gitu aja. Bapak Ibu saudara yang dikasihkan, sehingga saya nggak ngerti apakah masih ada. Tapi kalau zaman saya SD, saya sekolah di Amalia sini. SD saya. Hebat ya. Yang lain luar negeri, saya bukannya dalam negeri, dalam kampung. SD Amalia. Saya jalan kaki dari sana ke sana, jalan kaki aja. Makanya saya khotbah ke sini maunya jalan kaki, tapi tak lihat, sudah ujian, jadi naik motor saya tadi, diantarin. Nanti pulang baru saya mau jalan kaki. Saya suka jalan kaki. Saya kadang-kadang lewat ketemu ini Pak Pendeta Rafael ini. Saya jalan kaki sambil bawa 3 anak saya. Ciko, Mochi, dan Cimi. Anjing saya saudara-saudara. Saya keliling sini saja. Nanti keluar, pernah saya masuk lewat sini saja. Saudara, masuk gang-gang, saya bawa anjing saya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberitahu saudara. Bukankah saudara kalau kita ke pasar ada itu kendi. Waktu saya SD juga banyak kendi. Sekarang orang individualis. Dulu kendi disiapkan saudara. Kemudian ditutupi contongnya dengan daun. Orang Jawa itu gitu. Saya orang Jawa. Tapi Cina. Papa Jawa, mama Cina, ampiang. Gulanya gula Jawa, kacangnya kacang Cina saudara-saudara. Sehingga saya ampiang. Tapi kalau saya di lingkungan saya pasti orang ngomong oh Cina ini. Gitu. Tapi kalau saya di lingkungan Cina, oh Jawa ini saya bingung akhirnya. Saya ini orang apa? Ya puji Tuhan, Tuhan bilang, kamu warga kerajaan surga, kan gitu. Kenapa saudara nggak amin? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dulu, ada itu kendi-kendi. Nah sekarang makin individualis kan, nggak ada orang nyiapkan minum. Karena isi ulang pun bayar saudara-saudara. Sehingga saudara nggak ada orang itu ngasih minum. Nah saya pengen memikirkan. Cuma masalahnya, Pak Lukas, kalau saya jemaat saya omongi. Ayo kita belajar berbagi. Isi air di kendi. Pak Lukas masalahnya, saya isi, besok kendinya airnya hilang. Dunia hancur. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, nanti ke saya jauh. Kendi itu barang yang pecah belah seperti ini, keramik. Sehingga kalau jatuh bunyinya perok. Dan itulah saya dan saudara. Kalau kita sadar kita ini cuma bejana tanah liat, rapuh dan rentan. Saudara, seharusnya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Seharusnya kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Paulus menyadari kemampuan kapasitasnya dari Allah. Paulus hanya bejana tanah liat. Saudara dan saya cuma bejana tanah liat yang rapuh rentan. Saudara, jangan kita berpikir, oh saya hebat Pak Lukas. Saya sudah pengalaman menikah. Pengalaman kok menikah? Menikah nggak perlu pengalaman. Malah jelek Bapak Ibu. Sudah berapa kali menikah? 3 kali. Malah jelek itu saudara. Nggak perlu pengalaman. Justru karena itu kita rapuh rentan. Sehingga dalam berumah tangga, saya tidak ini ya saudara mendiskreditkan orang, tidak. Tapi justru dalam berumah tangga, kita perlu kekuatan Tuhan di sana. Kita perlu menyadari, saya rapuh rentan. Dan terima kasih kalau pernikahanku sampai hari ini baik-baik aja. Terima kasih kalau kerohanianku baik-baik aja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih usahaku sudah begitu luar biasa. Saya bejana tanah liat. Yang setuju katakan amin. Saudara, sehingga mengucap syukur, saudara dengan mengakui
bahwa semuanya karena kesanggupan Tuhan. Saya ngomong gini, bukan menunjukkan kerendahan hati, salah. Kalau saya ditanya, Pak Lukas gimana pelayanannya? Ya puji Tuhan karena anugerah Tuhan. Ini kemudian orang ngomong, rendah hati, salah. Karena kenyataannya saya dan saudara bejana tanah rapuh, rentan. Kalau sampai hari ini kerohanianmu baik, sampai hari ini pelayananmu baik, keluarga baik, usahamu diberkati Tuhan, semata-mata karena kesanggupan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, bukan ini kerendahan hati, bukan. Jangan sombong Bapak Ibu, bukan. Tapi karena memang Allah yang bekerja di dalam kita. Karena kita ini cuma tanah liat. Dalam bahasa Latin tanah liat, lempung Bapak Ibu. Atase lempung. Coba kalau ada lempung, saudara ijak, apa yang terjadi? Terima kasih, itu pasti. Bahasa Latinnya keluar semua, blenyek yang luar pulau, mohon maaf saya nggak ngerti mungkin itu apa. Aduh, udah ada itu bahasa yang lain, saya harus tahu saudara, blenyek itu apa. Itulah saya dan saudara, itulah saya dan saudara. Termasuk saya. Kadang-kadang kita berpikir, oh pengalaman saya pasti hebat. No. Saya bisa ngatur usaha bisnis saya, keluarga saya bisa handle. Kita hanya tanah liat, kita lempung Pak Ibu. Satu-satunya yang menyanggupkan kita adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau jujur, Paulus pencapaiannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu senang memperhatikan firman Allah, senang belajar Alkitab, dan saya lihat wajahnya semua senang belajar Alkitab. Walaupun saya sedikit berbohong, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebetulnya Paulus itu punya pencapaian yang harusnya membanggakan. Tapi justru Paulus berkata, semua pencapaianku adalah pekerjaan Allah. Semua pekerjaan sesuatu seolah-olah kekuatanku, tidak. Semua kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Nah itu saudara-saudara, apa Pak Lukas? Yang pertama, jemaat yang dilayani Paulus adalah surat pujian. Nah mari kita lihat, sekarang saya ingin saudara lihat teksnya itu. Pasal 3 ayat 1 dan 2, konteksnya. Saya bacakan ya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Paulus tidak sedang memuji dirinya. Paulus bilang, apakah aku mulai memuji diri? No. Lihat ayat 1, dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan tuh ada kata awalan me, yang harusnya jawabannya tidak. Saya pastikan itu. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu dan atau dari kamu? Karena ternyata ada rasul-rasul lain atau guru-guru lain yang suka, saya dipuji, saya hebat. Oh sertifikat, saya ini saudara ikuti macam-macam. Sertifikat saya banyak saudara. Tapi nggak tahu kemana saja sertifikat saya. Karena menurut saya itu sertifikat, ikut seminar ini, ikut seminar itu, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu. Saya dosen Bapak Ibu. Saya kuliah S2 dan sekarang lagi S3. Dan puji Tuhan, belum selesai. Lalu semua dibanggakan. Wow, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara yang dikatakan. Nah, Paulus ngomong, oh tidak. Lihat ayat 2. Coba perhatikan ayat 2 di Alkitab saudara. Gak usah diganti ya. Kamu adalah surat pujian kami. Yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal. Yang dapat dibaca oleh semua orang. Biasanya pendeta akan menekankan di ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Orang lain membaca. It's okay. Tapi ayat 2 ini Paulus ngomong. Jemaat, kamu adalah surat pujian kami. Jadi ketika orang melihat jemaat Korintus, mereka akan melihat keberhasilan Rasul Paulus. Gitu loh Pak. Tapi Paulus ngomong apa? Enggak. Kamu memang keberhasilan kami yang dibaca orang lain. Tapi bukan untuk kesombongan ya Bapak Ibu. Kemudian Paulus di ayat yang kelima ngomong, itu semua bukan kesanggupanku, tetapi Allah yang bekerja di dalam aku. Hari ini orang senang dengan aktualisasi diri. Gereja juga jadi sarana aktualisasi diri. Ada pendeta, kalau diundang khotbah, saudara, gerejanya nggak bikin flyer. Saya nggak tahu di sini dibikinkan flyer enggak. Nanti dia bikin sendiri. Lalu pasang-pasang sendiri. Lalu dilihat-lihat sendiri, di-like-like sendiri. Halo. Ini banyak orang agak sakit ini. Bapak Ibu, ada orang yang tanya, lupa Lukas upload. Ya karena hari ini saya mestinya diundang khotbah di gereja lain.
4 sesi saudara, di sebuah mall di Surabaya. Tapi saya nggak mau. Saya ngomong, saya sudah diundang oleh gereja warga kerajaan Allah yang lain. Supaya senang nih gembalanya saudara. Enggak, saya serius. Karena mereka minta 4 sesi dan saya nggak bisa. Hari ini saya ada di sini. Yang kedua saya harus di gereja saya sendiri. Kalau tiap minggu saya nggak ada di gereja saya, jemaat saya kocar-kacir kasihan ya. Gereja-gereja senang pendeta, oh ini pendeta lucu, kau undang saya. Oh, tapi yang saya urus bukan itu. Aktualisasi diri. Kalau nggak melayani nggak bisa. Pertanyaan saya, siapa yang kita sembah? Pelayanan atau Tuhan? Kita menggantikan tanpa kita sadari ibadah pelayanan itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Bukan pelayanannya ya Pak Ibu, tapi tanpa sadar aktualisasi diri kita. Saudara cari-cari pindah gereja, diam-diam, aku di sini nggak bisa. Ada mak-mak di sini. Oh kalau di sini yang tamborin usianya muda, yang tua nggak bisa. Sana ada gereja tamborin, ikut tamborin di sana. Halo, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sedih sekali sebetulnya. Paulus berkata, lo jemaat itu loh menjadi surat pujian baginya. Tapi Paulus berkata, itu bukan aku, tapi Kristus yang bekerja di dalam aku. Karena Paulus sadar, dia cuma, tadi sudah tak omong, bahasa Latinnya saja, dia cuma lempung. Atasi lempungnya gaya kamu. Kadang saya mesti pasang, tadi saya foto, lalu saya pasang status. Nanti pendetanya akan lihat, oh ya betul nih pelayanan nih. Banyak orang, oh pendeta ini sombong, gak mau diundang nih. Karena gereja saya kecil, Pak Lukas gak mau. Ada juga gitu. Makanya saya foto aja pokoknya. Di mana saya ada nih, ya betul saya memang melayani di satu gereja di jam yang kamu undang saya. Saya ingin memberitahu itu loh, yang undang itu loh saudara. Ya, mungkin, atau foto saya kirimkan ya, tapi kan kasar itu saudara-saudara. Siapa yang gak percaya kan gitu kan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus belajar itu. Apakah kita tidak sombong dalam hidup ini? Hati-hati Bapak Ibu. Kita pikir wah ini usaha saya. Kalau keluarga ini baik karena saya suami yang teladan. Istrinya, saudara. No. Marilah kita belajar bersama. Kalau kita ada baik semua. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Itu karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pelayanannya Paulus berbuah. Kalau saudara meneliti surat 2 Korintus ini. Bapak Ibu secara cepat saya akan sampaikan lebih cepat lagi. Berbuah itu karena ini adalah perjalanan yang ketiga. Seluruh penafsir, sarjana Alkitab, perjanjian baru khususnya, itu mencatat dan memilih, lebih banyak yang memilih. Ini surat ditulis pada perjalanan Paulus yang misi Paulus yang ketiga. Sehingga kalau misi yang ketiga, ada misi yang pertama dan kedua. Paulus sudah banyak buka gereja. Ya, saya setuju dengan pandangan ini. Dan kalau memang Paulus sudah buka banyak gereja, gak heran dia bisa aja sombong. Dia bisa berkata, aku kok. Tapi Paulus tidak. Paulus berkata, aku cuma lempung. Aku cuma tanah liat. Kalau ada sekarang pelayanan yang begitu luar biasa, karena Tuhan yang bekerja di dalam aku. Lanjut ya Bapak Ibu, masih ada, saya mau cepat. Pelayanan Paulus, ini yang ketiga. Ini pialanya Paulus. Pelayanan Paulus itu gak ganggu pelayanan orang lain. Kalau gereja sekarang kan ganggu itu. Gitu. Malah ada gereja yang buka gereja baru. Nah ibadahnya setelah ibadahnya anugerah. Nah kemudian dia buka pelayanan, dia pakai mobil tunggu di depan. Ayo yang mau ibadah kedua gitu ya. Saudara kok gak tertawa ya, receh banget ya ini ya. Tapi ini fenomena Bapak Ibu. Beneran ini. Sejak dulu ya begitu. Wah nanti dia cocok, loh saya sudah ponakan saya, dia ajak. Loh saya sudah punya gereja. Tidak apa-apa cobaan gerejaku dulu gitu. Ponakan saya terus ngomong, om saya pendetanya. Loh tidak apa-apa, pendeta ini lebih keren, kamu coba dulu. Keponakan saya bilang, apa ya papi, manggil saya papi. Ya kamu coba aja sekali-sekali ke sana. Lalu kamu bilang, kamu harus sekali-sekali ke sini. Oke lah Bapak Ibu, tapi saya nggak ingin terlalu panjang ke sana. Yang penting Paulus itu pelayanannya luar biasa gitu loh. Dia tahu patoknya, dia tahu aturannya. Yang berikutnya, pelayanan Paulus ditandai dengan kesetiaan dalam penderitaan. Siapa yang nggak kenal Paulus? Baca pasal 1 ayat 8, surat penderitaan yang dia lempar begitu berat. Saya pernah khotbah di sini, saya yakin saudara juga lupa. Begitu berat, begitu kuat.
Sampai putus asa, Paulus mengalami. Tapi Paulus begitu sungguh-sungguh. Bagi gereja Pentakosta, bagi kita gereja Pentakosta karismatik, kalau menderita bagi Kristus, terutama Pentakosta lama, seperti gereja saya. Ya kalau ini Pentakosta baru ya, saudara-saudara. Nah, gerejanya baru, sinodenya yang lama. Kita ini gereja Pentakosta yang lama. Bagi kita salib itu luar biasa. Saya kalau ketemu teman saya nih, terkenal sekali, internasional. Pendeta Yakub itu, Trihandoko. Kalau saya sudah ngomong penderitaan, dia akan cerita penderitaannya lebih berat dari saya. Dan kita dua orang pendeta sama-sama ngomong penderitaan. Terus saya ngomong, gak usah lebih panjang lagi cerita. Kita memang dua-dua pendeta miskin. Dia langsung tertawa, memang kamu. Memang dua-dua suka guyon. Saya sering tiap hari, nanti malam saya ketemu beliau nanti. Sebentar, malam. Kita makan malam bersama. Hampir tiap malam saudara-saudara saya ketemu dia. Nah saya ingin memberitahu saudara, kita sering kali itu menjadi sebuah piala yang dibanggakan. Halo sekali lagi, kalau kita ada hari ini, kita bisa berkata terima kasih Tuhan, semua karena Engkau. Yang setuju katakan amin. Jangan juga sombong dengan itu gitu loh. Karena kalau kita ada sekarang ini karena Tuhan, itu bukan kerendahan hati, tapi itu fakta. Karena memang kita lemah, rapuh, rentan. Tapi kalau kita bisa berdiri hari ini, semua karena Tuhan. Yes. Nangkep ya? Yang setuju katakan? Iya, pelayanan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Pelayanan itu bukan tentang kehebatan manusia. Ini quote saya ya, tolong difoto ya. Dan disebarkan saudara sebanyak-banyaknya. Aktualisasi diri lagi. Nah ya, saudara ini bukan buatan orang. Pelayanan bukan tentang kehebatan kita. Tetapi tentang otoritas dan kuasa Allah yang bekerja melalui kita. Yang hanya lempung. Masih ada yang jawab lemah, lempung. Tanah lihat saja, rapuh rentan. Yang setuju katakan amin. Jadi gak perlulah kita sombong Bapak Ibu. Saudara-saudara, apa saja yang kita miliki. Sudah seharusnya kita mengangkat hati dan tangan kita setelah berkata terima kasih Tuhan. Hanya karena kesanggupan darimu, kami dapat mengerjakan semuanya yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yang setuju katakan, ya Tuhan. Tidak bisa berhenti air mata ini. Kalau saya ada hari ini karena Tuhan saja. Bukan karena saya rendah hati, sekali lagi bukan ya. Tapi memang karena saya bodoh, lemah, rentan, rapuh. Tapi karena kuasa kasih Tuhan. Yang setuju katakan. Itu. Yang kedua, mau cepat ini kan. Yang kedua, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ungkapan ini menegaskan pentingnya bekerja lebih giat. Untuk Allah. Kita ulangi lagi. Sama-sama, gak usah teriak-teriak, tapi mantap ngomong untuk diri kita sendiri. 1, 2, 3. Ungkapan ini untuk menegaskan pentingnya bekerja lebih giat untuk Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih ayatnya berkata begini, saya ulangi lagi. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Perhatikan kata pekerjaan Allah. Istilah kesanggupan kami itu merujuk atau paling tidak merepresentasikan kerja Paulus dalam pelayanan. Sekalipun itu adalah kesanggupan ilahi gitu loh Bapak Ibu. Ngerti maksudnya ya? Jadi Paulus kan lihat tadi pencapaian Paulus 1, 2, 3, 4. Saya tulis pencapaian Paulus. Paulus ngomong pencapaianku ini adalah kesanggupan dari siapa? Allah. Tapi Paulus mencapai. Paulus bekerja dengan giat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Paulus bekerja dengan segiat-giatnya. Iya. Anugerah dan kesanggupan ilahi yang Allah dalam Kristus. Saya ulangi kalimat saya ini. Anugerah dan kesanggupan ilahi yang dalam Kristus diberikan seharusnya tidak kita sia-siakan dengan kemalasan dan berpangku tangan. Harusnya. Saya ulangi lagi. Saudara, atau saya langsung saja, saudara, supaya kita paham gitu. Ada banyak orang Kristen juga yang pikirannya begini loh. Pak Lukas, semua karena Tuhan, amin. Semua kesanggupan saya, kesanggupan Tuhan, amin. Lalu saya tidur aja gitu. Sudahlah, semua kan Tuhan yang ngatur. Nanti saya tidur santai-santai, males. Dalam bahasa Latin blebes itu, saudara-saudara. Bleb, 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 bleb. Saya ngomong kepada pengerja saya, pelayan-pelayan mahasiswa saya selalu ngomong,
Kalau engkau nggak mengembangkan diri, kamu ketinggalan lah. Tuhan ingin kita nggak mau menyia-nyiakan anugerah Allah. Saudara percaya nggak kalau dalam hidup kita kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan itu yang menopang kita. Yang percaya katakan amin. Tapi bukan berarti saudara kemudian santai. Toh Tuhan yang menopang. Tidak apa-apa Pak, kita tidur aja gitu. No. Harusnya kita lebih giat. Saudara-saudara Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ini menarik. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Ya teman-teman multimedia. Kekerpeannya kenapa itu tertutup di situ. Punya saya yang menghadap ke sini. Ya ini lagi terbuka. Mungkin ada sesuatu di sana. Sinyalnya nggak ada katanya. Oke. Ya terima kasih. Saya lihat sini juga nggak apa-apa ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Yuk kita baca kata sebaliknya. 2, 3. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sekali lagi. Tetapi bukannya aku. Melainkan. Yang percaya katakan. Sama ya. 1 Korintus 2 Korintus. Paulus ngomong gini. Justru karena kesanggupan dari Allah. Aku bekerja lebih keras. Yang percaya katakan amin. Ya. Oke. Ya, masih tidak muncul di sana. Ya, format tidak dukung. Ya, tidak ada sinyal. Ini sudah muncul. Terima kasih. Tuh. Saudara-saudara. Oke. Ya. Saya akan taat, saudara-saudara. Taat sama layarnya. Saya baca semua aja yang di luar. Bapak Ibu saudara yang dikasih kembali kepada firman Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini penting sekali. Sorry. Bahwa saudara-saudara kalau kita memperhatikan ayat ini. Paulus ngomong kita harus bekerja lebih giat. Bukan karena kita kuat, tidak. Tapi karena kasih karunia, kesanggupan yang dari kita. Yang percaya katakan amin. Iya. Lu kok gak buka toko gitu. Ada jemaat saya dulu sih saudara. Dulu ya. Lu kok gak buka toko? Pak. Sudah kemarin rame Pak. Loh, kalau rame kemarin jadi modelnya gitu saudara. Ini gak tahu ya. Atau karena karakter atau karena kebiasaannya. Jadi kalau Senin Selasa rame, Kamis Jumat, Rabu, Kamis Jumat tutup gitu loh. Jadi orang yang datang ke situ loh tutup kan kecewa. Baru kemudian buka lagi. Senin Selasa, Rabu, Kamis lagi. Padahal itu bukanya harusnya sampai Jumat. Nah orang akhirnya nanti dia kalau sudah sepi, justru kalau sepi, seminggu buka. Sabtu Minggu masih buka lagi. Saya mikir kenapa begini? Terus dia ngomong sama saya. Nah kan sudah dapat uang Pak. Buat apa kok ngoyo-ngoyo gitu? Oh, lah kan pelangganmu hilang semua. Nah, baru dia mikir-mikir. Tapi dia tetap pakai ayat Alkitab juga. Gak usah keras-keras kerja Pak. Gitu. Toh Tuhan yang sudah ngatur semua. Loh, ini salah nih konsepnya. Bapak Ibu, percaya kalau Tuhan menolong kita. Percaya kalau kesanggupan Tuhan yang memampukan kita. Justru itu kita harus lebih mengembangkan diri. Jangan berhenti. Pendeta Rafael masih muda, sekolah lagi. Kembangkan. Saya ngomong sama pendeta, kembangkan. Kita enggak, cukup segini aja. Segini aja jemaat juga sudah banyak. Dan setia-setia sama Tuhan. Lah ini kacau nih. Jangan. Kenapa kita enggak mengembangkan? Saudara-saudara juga, kembangkan apa yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan. Kita mulai belajar, kita mulai mengembangkan. Saya bukan bisnismen. Kembangkan itu promosinya. Kembangkan itu karyanya. Kemudian lebih lebar lagi. Bukan karena kita mampu. Tetapi justru karena kesanggupan kita datang dari Tuhan. Itu harusnya mendorong kita makin giat untuk kemuliaan Tuhan. Pelayan-pelayan juga gitu. Saudara-saudara, kita bekerja harusnya lebih keras. Latihan musik, latihan mengembangkan diri. WL latihan mengembangkan diri. Singernya latihan mengembangkan diri. Wong kadang-kadang singer juga, saudara pokoknya berdiri, lupa nggak tahu lagunya. Pas layarnya mati seperti saya tadi, bingung. Akhirnya cuma, ya. Terus kemudian ininya agak ditutup gini, goyang-goyang sedikit ya, atau gitu. Gak ada pengembangan apa-apa. Pelayan Tuhan juga begitu. WL gak pernah mengembangkan, gak pernah pelatihan. Saya suruh latihan, saya suruh. Kami ada pelatihan tuh WL. Apa itu WL? Lalu kemudian nulis,
Kata-kata kalau ada, kan mesti shalom Bapak Ibu. Terus kata-kata tuh. Dari kata-kata awal aja sudah salah. Shalom Bapak Ibu, selamat sore, selamat sore. Ibu-ibu diberkati, Bapak Ibu diberkati, amin. Ada sukacita, loh pertanyaannya. Ada. Sudah dalam anugerah Tuhan. Terus terakhir ngomong gini, sudah mandi. Nah ini pertanyaan gak perlu disampaikan. Ya, ada lagi yang, Bapak Ibu sudah capek? Ada loh jemaat saya yang teriak, capek, akhirnya kan duduk. Dia maunya itu kan semangat lagunya, akhirnya duduk. Nah ini kan perlu dilatih Bapak Ibu. Ada lagi yang, mari Bapak Ibu, kan kalau WL, seperti rusa rindu sungaimu. Begitu WL-nya ngomong, nanti bapak-bapak seperti rusa, ibu-ibu menyembah Tuhan. Saya ya bingung seperti rusa itu bagaimana. Itu loh. Coba saudara pikirkanlah ya yang gitu-gitu itu. Lah ini terjadi Bapak Ibu. Setelah itu dia ngomong lagi, ibu-ibu seperti rusa. Gimana coba? Makanya begitu ngomong seperti rusa saya begini saudara-saudara. Karena rusa rindu sungai itu ya gimana? Ya kan maksudnya itu mari nanti kaum pria akan memujikan dari awal kan gitu. Para wanita kita menyembah Tuhan kan gitu. Ini enggak. Iya. Nanti bapak-bapak seperti rusa, ibu-ibu menyembah Tuhan. Saya buka mata sampean. Ini apa maksudnya? Perlu belajar ya. Gereja harus mengembangkan diri Bapak Ibu. Tidak hanya begitu saja. Karena kesanggupan kita adalah pemberian Allah. Yang percaya katakan. Yang terakhir, yang terakhir langsung senang. Saudara. Oke, terima kasih. Kita baca yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ungkapan menunjukkan kebersandaran pada kesanggupan ilahi. Yuk kita ngomong bersandar kepada Allah. 1, 2, 3. Surah ayat yang berbicara, ayat ini berkata, kesanggupan kami, perhatikan kata itu. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itu menunjukkan bahwa Paulus hanya mau bersandar kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri karena kita hanya bejana tanah liat, lempung, lemah, rapuh dan rentan. Andalkan hanya Allah saja. Karena kemampuan kita, kebisaan kita, semua yang bisa kita kerjakan hanya kesanggupan dari Allah kita di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Paulus juga begitu. Saya ingin cepat sedikit, saya pernah khotbah bagian ini, jadi saya nggak ingin mengulangi. Saudara atau satu kali saya akan sampaikan bagian ini. Berbeda dengan apa yang Paulus tulis 2 Korintus 3:5, Paulus nampaknya sempat terjatuh. Jangan dulu kaget Bapak Ibu, memang begitu ayatnya. Saudara perhatikan ini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa penderitaan kami alami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan begitu besar, begitu berat, sehingga kami putus asa akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Paulus mengalami pergumulan yang hebat. Kita baca sama-sama yang kuning itu, 1, 2, 3. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada. Artinya apa? Artinya Paulus memang pernah tidak bergantung kepada Allah. Loh, kan ayatnya gitu. Perhatikan ya, saya ulangi narasi Paulus ini ya. Jadi Paulus itu ngomong, ada beban yang berat, masalah yang besar menimpa aku. Lalu Paulus ngomong, oleh pimpinan Roh Kudus, Paulus ngomong, beban yang berat itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami tapi hanya kepada siapa? Berarti Paulus sempat enggak percaya diri sendiri? Ya iyalah, makanya kena masalah berat oleh Tuhan. Supaya dia kembali kepada Allah. Nangkep gak sih maksudnya ini? Yang kedua, jangan takut. Secara tenses atau secara gramatikal, itu kata jangan menaruh kepercayaan. Bentuknya itu saudara, kalau saya nggak salah perfect. Dan itu mengandung makna. Dalam bahasa aslinya mengandung makna. Paulus memang sempat begitu. Siapa di sini yang nggak pernah sempat sombong dalam hidup? Jangan-jangan saudara mulai duduk dan ngomong. Pendeta ini ngomong saja, nggak tahu siapa saya, begitu kan? Yang lihat saya pakai mata menyala, wah itu. Saya jadi pendeta itu sudah 29 tahun, Bapak Ibu. Khotbah, kadang ada gereja yang nggak seperti Bapak Ibu ini, yang penuh sukacita dan penuh kasih mesra. Lihat saya semua lihat mesra,
Tapi bukan mesra yang aneh-aneh ya. Ada yang sudah orangnya itu kelas-kelas gitu, duduknya angkat kaki satu. Terus saya lucu pun, mereka senyum aja enggak. Ternyata begitu mereka antri keluar kamar mandi, di sana tertawa, wah, baru kembali. Ngeri saya saudara-saudara. Khotbah di gereja begitu keringat dingin saudara. Dari keringat yang setitik-titik jadi sejagung-jagung. Setelah itu semelon-melon begini. Basah semua. Ya, saya ngalami gitu-gitu saudara. Ada lagi gembala juga ada yang nakuti. Saya diundang khotbah. Begitu saya khotbah, tertawa itu sudah jatuh dari tempat tidur, tempat duduk. Saking lucu, gelodak gitu saudara, jatuh di bawah. Suami istri lagi jatuhnya. Saya bilang itu asap dari Tuhan, saudara. Oh ya enggak ya, saudara jangan ya. Saya guyon ya, enggak lah. Memang pendeta itu enggak beda-beda, saudara. Kalau saya ini modelnya ya gini, saudara. Suka bercanda, weh apa kabar gitu. Orang heran, ada juga yang sama juga, salam, apa ya? Ya ada juga yang gitu loh ya. Tapi ya, itu masing-masing saja saudara-saudara. Cuma saya ingin memberitahu saudara, Paulus pernah mengalami merasa dia sombong. Kenapa? Ya karena dia mampu lah. Tapi kemudian Paulus berkata, loh tetap perhatikan ya, di dalam pasal 1 ayat 8, Paulus bukan berarti kemudian terus disombong. Tidak. Sempat menaruh kepercayaan pada dirinya. Ya gak heran sih. Paulus memang pinter Bapak Ibu. Sekolahnya S3. Dia pernah kuliah di Tiranus. Baca Alkitab. 2/3 di Alkitab saudara. Siapa yang nulis? PB. 2/3 Alkitab PB saudara. Siapa yang nulis? Paulus. Surat Roma, Korintus. Terus apa lagi? Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. 1-2 Timotius. Terus 1-2 Tesalonika. Terus Titus. Terus Habakuk, Yoel. Bukan itu saudara-saudara. Yaitu perjanjian lama. Tapi Paulus nulis 2/3 bagian Alkitab saudara. Dia orang pinter. Jangan-jangan saudara dan saya selama ini juga gitu. Saya sudah pengalaman kalau di bidang ini. Saya sudah pengalaman di bidang khotbah ini. Saya sudah pengalaman ngatur gereja. Saya sudah pengalaman WL. Wah, saya sudah pengalaman sehingga kita melalaikan kebersandaran kepada Tuhan. Kita merasa kita mampu. Pekerjaan ini sudah saya lakukan puluhan tahun. Sehingga kita nggak melibatkan Tuhan. Berbeda dengan Paulus. Paulus pada akhirnya berkata juga di pasal 3-nya ayat 5. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pertanyaan saya saudara terakhir. Paulus, sudah saya terangkan di sini. Saya langsung aja terakhir. Siapa dan apa yang kita andalkan? Posisi, kepandaian, pengalaman, koneksi. Apakah itu yang saudara andalkan? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan hanya Allah di dalam Yesus? Dan kemudian kita berkata, semua pekerjaanku, pelayananku, keberhasilanku, pencapaianku hari ini. Semua kesanggupan dari Allah. Saya berdoa supaya saudara pulang. Kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, enggak berhenti, giat bekerja. Karena menyadari kesanggupanku dari Allah. Aku enggak mau sia-siakan kesanggupan Allah yang dahsyat luar biasa itu. Dengan kemalasan dan berpangku tangan. Yang ketiga, mari kita belajar. Mulai hari ini, Tuhan, pegang lagi tanganku. Karena kesanggupanku hanya Engkau. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Hanya Allah yang bisa memampukan kita untuk berdiri, untuk kuat, untuk berkembang, untuk bertumbuh. Semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku, lagu lama. Tapi saya ingin ajak kita menyanyi pujian ini. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita angkat ujian bukan dengan kekuatanku. Ya teman-teman, singer dan pelayan Tuhan, pujian bisa sama-sama. Bukan dengan kekuatanku. Kita bangkit berdiri sama-sama ya Bapak Ibu. Yuk kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di
sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan bersama, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, Engkau penopangku, Kau menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biasanya saya ingin langsung referen, lalu kita berdoa. Tapi siang ini, pagi ini, Bapak Ibu, saya ingin saudara menyanyi dengan mengerti kata-katanya. Bisakah kita berkata terima kasih Tuhan? Dan kita ngomong ini, bukan dengan kekuatanku Tuhan, aku menjalani rumah tanggaku, pekerjaanku, kerohanianku, pelayananku. Bukan Tuhan, gak bisa aku, tapi aku perlu Engkau. Mari kita nyanyikan dari awal. Nanti jemaat saja menyanyi, singer kita berhenti sejenak. Maksudnya tanpa mic, biar kita sama-sama berkata kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan tanpa Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Katakan bersama-sama yuk. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku, Engkau yang menopangku Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu, dan berseru. Amin, amin. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, hanya Engkau kesanggupan kami Bapa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Katakan bersama, ku pandang wajah-Mu. Haleluya. Kami berseru, ya Tuhan, kekuatan kami hanya dari Engkau. Kekuatan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya memberikan kesempatan kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan, kalau saya ada Tuhan hari ini, siang ini, semua karena kesanggupan-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya memberikan kesempatan, syukuri apa yang Tuhan anugerahkan hari ini. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena Engkau. Beberapa saat saja, beberapa detik maksud saya. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kesanggupan kami adalah kesanggupan-Mu, pekerjaan-Mu Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan terima kasih kepada Tuhan. Kasih, terima kasih. Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih kalau kami ada seperti kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali bersandar kepada Tuhan. Biarlah siang ini Tuhan membela saudara, menolong, menopang saudara, untuk kita bisa terus bersandar kepada Tuhan. Sepulang dari tempat ini lebih giat lagi bekerja, lebih giat lagi melayani, lebih giat lagi. Karena kekuatan Tuhan yang memampukan saudara. Tapi yang berikutnya, mari yang memerlukan persandaran kepada Tuhan. Kita nyanyikan refrennya. Saya mau berdoa untuk saudara. Tidak usah buka mata. Kalau saudara digerakkan Tuhan dan saudara merasa, aku butuh Tuhan, boleh angkat tangan kananmu. Kita nyanyikan refrennya dan saya berdoa untuk saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu,
dan berseru. Pertolonganku hanya di dalam Kau. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Oh, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Amin. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam, sekali lagi, Kaulah harapan. Dalam hidupku. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat hatinya dan tangannya. Tuhan, kami percaya hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, kerohanian kami, semua karena kesanggupan yang Kau berikan Tuhan. Segala ucapan syukur naik di hadapan Tuhan, dan kami mengangkat tangan karena kami merasa gak mampu menjalani hidup ini tanpa Engkau. Tuhan, kami hanya tanah liat, rapuh rentan. Genggam tangan kami, genggam hidup kami, genggam keluarga kami, genggam pekerjaan kami, genggam kerohanian kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah persandaran kami Bapa. Kiranya Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, dan kiranya anugerah-Mu menopang setiap kami. Karena anugerah-Mu Tuhan Yesus cukup bagi kami. Kami mau berjalan dan bergantung kepada Engkau. Bahkan untuk bergantung kepada Engkau, topang kami Tuhan. Supaya kami terus belajar bergantung dari hari ke hari. Dan kami percaya semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Dimampukan oleh Tuhan. Kami berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan dan begitu berat hari ini. Tuhan topang, Tuhan tolong. Engkau bekerja lebih daripada apa yang hamba-Mu sampaikan. Engkau menjawab doa lebih daripada apa yang kami doakan Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan kemauan-Mu. Kiranya Engkau bekerja dan menolong setiap kami. Dan segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau. Ini doa kami, biarlah firman-Mu ini sampai di hati kami. Dan kami, Tuhan mohon Engkau memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Lukas untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Dan Sabtu sore ada ibadah anak dan teens dimulai jam 5 sore. Dan hari Minggu ibadah anak dan teens dilibur karena dirubah ke hari Sabtu. Dan ibadah raya dimulai jam 9:30 pagi. Itulah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Nanti ada latihan sangkur. Ada latihan sangkur untuk persiapan Natal masih ada hari ini. Ya, kita nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur, kita akhiri ibadah pada sore hari, pada siang hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa, kami bangga menjadi seperti Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang selalu Tuhan mengontrol hidup kami dan menopang hidup kami. Sesuai firman-Mu pada siang hari ini, Engkau ingatkan kembali bahwa kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada saat ini oleh campur tangan-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan, apa yang kami hadapi saat ini, kami tetap melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang mempunyai rencana besar dalam hidup kami semua. Tuhan, biarlah rencana-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami dimampukan, dan Tuhan karya-karya-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami menjadi umat-umat pemenang, dan nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami juga ya Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan firman-Mu, berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya juga ya Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya, biarlah mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai, sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur, yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.